Ya dulu kita 32 tahun belajar tuh demokrasi terpimpin tuh salah apa tuh Bung Karno. Tapi sekarang sesudah saya jadi Menko ini kayaknya benar tuh Bung Karno. Saya ngeri lah situasi sekarang ini. Kadangkala keputusan-keputusan kenegaraan terhalang oleh perilaku partai politik yang koruptif. Nggak benar tuh Bung Karno. Apa tuh tiba-tiba kok bicara negara sekuler terbaik? Islam itu justru menyediakan semua kebaikan bagi negara. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari mayoritas Indonesia ini harus menjadi negara Islam. Itu Nasir dan kawan-kawannya, termasuk NU. NU pada asalnya kan begitu. Sekarang aja lalu bilang, NU lah pengawal NKRI sejak pertama. Enggak. Pecinta Indonesia, bangsa dan negara, kita masih pada ujung dari percakapan mendalam tentang Bung Karno berdasarkan hasto. Apa yang saya maksud hasto di sini? Disertasi hasto yang sangat inspiratif dan mendorong terjadinya ulasan-ulasan yang bersifat elaboratif. Kali ini sebagai pembicara terakhir yaitu Profesor Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan, Menko Polhukam. Saya sengaja mengundang tokoh yang mencerahkan ini untuk memberikan kata akhir dari diskusi. Dan memang kemudian Profesor Mahfud MD adalah benar-benar pembicara terakhir di dalam pengertian yang sebenarnya, karena beliau itu saya minta mendengar dulu tanggapan-tanggapan dari Flur untuk kemudian memberikan kata akhirnya. Nah, tetapi apa yang tampil ke depan dari pembahasan akhir dari Profesor Mahfud MD ini menjadi sangat menarik, kocak ya, dan sedikit nakal, tetapi ya dibalut dengan kecerdasan di dalam memberikan interpretasi maupun di dalam memberikan pembahasannya. Nah, salah satu yang menarik para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi itu adalah bagaimana Profesor Mahfud MD itu mencari ya akar persoalan tentang guided democracy atau demokrasi terpimpin yang diciptakan oleh Bung Karno pada 1959, kemudian dikaitkan dengan situasi ya partai-partai politik sekarang ini. Jadi ini sangat menarik karena Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu berbicara tanpa menyembunyikan gagasan dan dalam beberapa hal menurut saya perasaannya tentang aksi-aksi dan kecenderungan-kecenderungan partai politik dewasa ini. Saya sangat anjurkan para viewers para penonton atau pemirsa untuk menyaksikan bagaimana Profesor Mahfud MD itu memberikan interpretasi yang sangat spesifik mengaitkan guided democracy atau demokrasi terpimpin itu dengan situasi dan tingkah laku partai-partai politik dewasa ini, terutama seperti yang tercermin di dalam parlemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diminta memberi kesimpulan umum, sebenarnya udah selesai. Ini semuanya udah benar semua dan baik semua. Nggak ada catatan khusus yang perlu atau harus saya sampaikan. Saya sudah berdiskusi dengan Mas Hasto, sudah beberapa kali ketemu. Memang ya seperti tadi, disertasi ini adalah hal baru. Tapi kalau saya hanya bilang gitu kan nanti Mas Fahri marah. Maka saya akan memberi sedikit catatan. Begini, pertama, ada kalau saya mencoba mengelompokkan gitu, pikiran-pikiran Bung Karno itu, terutama kaitannya dengan geopolitik ini. Misalnya
ada dua hal. Pertama, ada yang dulu tidak pernah dipikirkan orang, tetapi dipikirkan oleh Bung Karno dan dilakukan oleh Bung Karno. Kemudian diteorikan oleh Pak Hasto. Kayak geopolitik itu, coba Bung Karno bilang tahun 45 itu membahas. Di dalam dunia keilmuan maupun di dalam dunia politik hampir tidak pernah ada orang bicara geopolitik. Iya kan? Nggak ada. Ini kan baru-baru aja rame. Oh, geopolitik. Sekarang kalau presiden pidato juga geopolitik, bicara soal kalau apa yang kita hadapi, perang Ukraina Rusia, yang hadapi persaingan Amerika, Cina, kemudian India, sebuah fenomena sendiri. Tahun 2045 kita akan seperti apa dengan analisis geopolitik. Nah, sehingga hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang dulu hanya dikatakan dan dilaksanakan oleh Bung Karno dengan penuh nilai dan semangat. Itu kemudian dikonstruksi oleh Mas Hasto, sehingga kita lalu tahu konstruksi geopolitik itu yang dipikirkan oleh Bung Karno apa. Saya kira ini temuan terbaik yang sudah disampaikan oleh Mas Hasto kepada kita, karena lalu kita berdiskusi tentang geopolitik. Lalu yang kedua, ada yang dulu mungkin disalahkan oleh orang, tapi sekarang terasa dibutuhkan dan dibenarkan. Misalnya apa tadi yang disampaikan Mas Airlangga soal demokrasi terpimpin. Kita kan marah tuh, sampai menurunkan Bung Karno, lahir Orde Baru dengan tuh dia ini pelanggaran konstitusi besar-besaran demokrasi terpimpin. Sebuah demokrasi yang tidak ada demokrasinya itu hanya demokrasi terpimpin, kata Pak Nasir, Ketua Masumi. Dan apa demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin itu kan muncul karena kemarahan Bung Karno kepada partai-partai. Sekarang kita ini marah loh sama partai-partai hari ini nih. Jadi benar Bung Karno itu. Iya kan? Gimana juga transaksi politik transaksional? Kita mau buat undang-undang dijegal di DPR karena bisikan orang luar. Cobalah kita ngajukan undang-undang yang baik-baik, macet tuh di DPR. Macet. Oleh sebab itu ini dulu Bung Karno benar nih bikin demokrasi terpimpin. Sehingga apa kata Bung Karno di dalam buku Pemikiran Politik Bung Karno tahun 1945-1965 yang ditulis Herbert Fed dan siapa tuh? Lynn Kestel. Itu Bung Karno mengatakan gini loh. Rusaknya Indonesia ini disebabkan maklumat 3 November yang memerintahkan, yang meminta agar seluruh rakyat Indonesia membentuk partai-partai, partai apapun, sehingga lahir banyak partai yang sekarang merusak negara ini, kata Bung Karno. Jadi partai itu bukan membangun, merusak kebersatuan kita. Sehingga ya dulu kita 32 tahun belajar tuh demokrasi terpimpin tuh salah apa tuh Bung Karno. Tapi sekarang sesudah saya jadi Menko ini kayaknya benar tuh Bung Karno. Artinya boleh jadi dulu Bung Karno mungkin itu menjadikan itu sebagai strategi untuk menyatukan dulu, lalu nanti dibangun demokrasi yang bukan demokrasi terpimpin sebenarnya, barangkali. Kalau kita melihat sekarang, saudara, saya ngeri lah situasi sekarang ini. Kadangkala keputusan-keputusan kenegaraan terhalang oleh perilaku partai politik yang koruptif. Iya, nego-negonya dengan cukong-cukong, dengan oligarki. Sehingga kalau kita Presiden kok enggak itu sih, loh kita sudah ke DPR kok, tapi DPR-nya enggak mau. Kadangkala ada juga tangan-tangan gelap yang datang juga mengatasnamakan DPR, mungkin benar mungkin enggak. Duitnya berapa katanya kalau membuat undang-undang? Loh, ini kan undang-undang tugas DPR, kok malah pemerintah yang dimintai duit. Ini mumpung kita nih ketemu, agar kita
agar kita bisa memahami Bung Karno yang begitu hebat, luar biasa itu, saudara. Ya, kalau ada masalah-masalah yang mungkin dianggap tidak baik, dianggap sebagai cacat politik misalnya, ya penjelasannya tadi Mas Erlangga. Dan sekarang saya menambah penjelasan, ya dulu benar tuh, kalau tidak begitu kan kata Bung Karno pecah dulu bangsa ini. Ada front ini, front itu, membangun tidak bisa, pekerjaan tidak bisa, inflasi sekian 650% misalnya, itu kan, sehingga Bung Karno lah ini yang menghancurkan partai-partai, kubur kata Bung Karno, mari kuburkan partai-partai politik, kita bangun demokrasi terpimpin, kan begitu pernyataan Bung Karno. Nah, satu. Kemudian ada istilah tadi di dalam geopolitik itu Pak Hasto tadi, tapi tidak banyak dibahas, koeksistensi. Ya, artinya begini, kita boleh berbeda, tapi mari saling menjaga eksistensi masing-masing. Anda jalan, kita jalan, jangan saling menghabisi. Sehingga misalnya komunis, agama, nasionalis jadi nasakom sebagai sebuah konsep, misalnya kalau itu mau dijadikan contoh koeksistensi, meskipun mungkin bukan itu. Tapi sebenarnya ada lagi Bung Karno itu kalau mempertemukan perbedaan itu bukan koeksistensi, integrasi, mengintegrasikan pikiran-pikiran yang berbeda menjadi satu. Begini, ideologi Pancasila itu kan pandangan integrasinya Bung Karno. Karena begini, kalau kita baca tulisan Bung Karno tahun 1938 di Indonesia Baru, itu jelas Bung Karno pikiran dasarnya itu ingin Indonesia ini menjadi negara sekuler murni, kata Bung Karno. Tulisan yang kemudian menimbulkan polemik, kata Bung Karno, mengapa Turki menjadi negara sekuler, dan dia mengatakan juga kalau Indonesia merdeka kelak yang paling cocok itu adalah negara sekuler seperti yang dibangun oleh Kemal Atatürk di kursi. Sekuler murni, tidak ada urusan agama, tuh urusan rakyat. Kalau agama dicampur-campur ke negara, agamanya mundur, negaranya mundur, kata Bung Karno. Oleh sebab itu sekuler seperti Kemal Atatürk itu hebat. Nah, pikiran ini ya benar dari satu segi, ya. Kalau kita lihat negara-negara Islam pada waktu itu, ketika nyebut negara Islam, ya gambaran negara mundur, kumuh, terbelakang. Tapi pada waktu itu pandangan Bung Karno itu dibantah, dilawan melalui polemik yang tajam oleh Nasir Mukhlis. Tidak benar tuh Bung Karno. Apa tuh tiba-tiba kok bicara negara sekuler terbaik? Islam itu justru menyediakan semua kebaikan bagi negara. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari mayoritas, Indonesia ini harus menjadi negara Islam. Itu Nasir dan kawan-kawannya, termasuk NU. NU pada asalnya kan begitu, saudara. Sekarang aja lalu bilang NU lah pengawal NKRI sejak pertama. Enggak loh, NU itu sampai tahun 59, NU itu sampai tahun 59 itu pendukung negara Islam, barisan Masumi, NU, PSI di situ negara Islam. Nah, di satu segi sini ada yang ingin negara kebangsaan dengan dasar Pancasila. Baru sesudah dekret kan baru berubah. Jadi sehingga saya bilang kepada teman-teman, teman-teman NU, ingatlah dulu tuh sebenarnya Indonesia itu negara Islam. Wahid Hasyim itu masuk Piagam Jakarta, Panitia 9, karena tadinya mewakili ide negara Islam, negara khilafah, ya kan? Abi Kusno, Cokro Suyoso. Nah, di situ Bung Karno berdebat terus, satu sekuler, satu Islam. Nah, disitulah hebatnya Bung Karno. Dia mau mendengar pendapat, ya tidak mungkin ini negara sekuler, masyarakatnya seperti ini. Tapi tidak mungkin juga dong jadi negara Islam, negara ini bukan Islam semua. Maka lahirlah integrasi itu. Ini sekuler, ini agama,
diintegrasikan aja namanya negara Pancasila. Itu pun Bung Karno melalui proses penerobosan hukum sebenarnya. Jadi begini, anggota, ini saya tadi baru nyatat, saudara, yang ditugaskan mencari kompromi atas macetnya sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 karena semua usul tidak diterima, termasuk usulnya Bung Karno masih ditolak. Maka dibentuk panitia 8. Cari kompromi. Nah, ini yang panitia 8 nih, 6 orang dari golongan nasionalis, 2 orang dari golongan Islam. 6-2. Ya, Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis, Sukarjo, Otto Iskandar-Dinata itu dari golongan nasionalis, tidak mau negara Islam. Kemudian Ki Bagus dan Wahid Hasim ingin negara Islam. Ketika perang semakin ramai, kemudian ada sidang DPR Hindia Belanda di mana Bung Karno ketua, namanya Chu Sangen. Ya. Bung Karno ketua, ini perang udah begini, harus segera dicari kompromi ini. Maka dia kemudian mengundang panitia 8 ini sesudah dirombak lebih dulu. Dirombak lebih dulu sehingga perbandingannya 5-4. Islamnya masuk. Ini yang dipecat oleh Bung Karno, Sukarjo, Otto Iskandar-Dinata, dan Ki Bagus Hadikusumo diganti karena dia ada acara di Jogja. Lalu yang dimasukkan dari golongan nasionalis itu hanya satu, Subarjo. Tapi dari golongan Islam masuk Agus Salim, A.B. Kusno Cokro Suyoso, dan Kahar Musakir, sehingga 5-4. Apa hebatnya Bung Karno? Pemilu tahun 55 antara Islam dan nasionalis itu yang berdebat sampai 3 tahun tidak selesai karena 5-4 itu. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Dasar waktu itu, untuk menentukan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara harus 2/3. 5 itu tidak mencapai 2/3, 4 tidak mencapai 2/3. Lah itu ketentuan loh, ketentuan Undang-Undang Dasar lah itu. Harus 2/3, maka di voting berkali-kali kan, kata Adnan Buyung Nasution di disertasi. Di voting hari ini yang menang golongan Islam, besok voting lagi golongan nasionalis. Soekarno cemas. Front-front di bawah udah ribut tuh, politiknya ribut gitu. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret, tentu dengan proses-proses ikut campurnya Nasution dan macam-macam lah seperti dalam disertasi itu. Nah, saudara sekalian, di situ menurut saya Bung Karno tuh bukan hanya koeksistensi sebenarnya, proses integrasi itu, integrasi bangsa kita, kesatuan keutuhan itu menjadi pandangannya yang yang paling utama, bahwa negara ini harus bersatu, kata Bung Karno. Nah, jadi Bung Karno itu bukan orang yang keras kepala juga. Dia tahu tesa, antitesa, sintesa. Berpikir gitu juga dia. Kalau enggak, Indonesia enggak merdeka. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, terakhir bola. Jadi, saudara, pada tahun 2012 saya diundang, saya sudah cerita ke Mas Hasto, saya diundang ke Maroko untuk presentasi tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia itu dikelola di seluruh ketua Mahkamah Konstitusi negara-negara yang berbahasa Perancis. Nah, Maroko itu berbahasa Perancis karena dijajah oleh Perancis, bahasa Perancis dan bahasa Arab ya. Ya, saya diundang ke sana mewakili negara Asia. Karena apa? Karena waktu itu Mahkamah Konstitusi Indonesia itu masuk dalam 10 besar Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia di tahun itu. Itu iya. Itu ada, kalau saudara mau cek nanti lihat Harvard Handbook tahun 2012. Di situ ada 10 dan Indonesia masuk sebagai MK yang terbaik lah pada waktu itu. Nah, saya diundang ke sana. Saya tidak bicara soal apa yang saya bicarakan di situ, tapi begini. Ketua Mahkamah Konstitusinya itu sudah tua, lalu dia menyebut sekarang giliran Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyampaikan presentasinya tentang prestasi-prestasi yang diraih. Lalu dia beri pengantar gini,
Indonesia, saya kenal Bung Karno. Kenapa? Pada tahun 55 ketika saya masih sangat remaja, ikut rombongan dari Maroko menghadiri konferensi Asia Afrika tahun 55. Sehingga dia pada waktu sangat kagum pada Bung Karno, bahkan dia lalu berdiri bernyanyi Halo Halo Bandung, hafal dia. Ini Mahkamah Konstitusi, hafal dia Halo Halo Bandung sambil nyebut Bung Karno dengan penuh semangat gitu. Dan saya berkeliling. Kemudian dia ini ikut, dan saudara tahu konferensi Asia Afrika itu bulan tahun 55. Maroko itu merdeka tahun 56. Sesudah mereka ikut konferensi Asia Afrika. Iya kan? Nah itu, lalu saya berkeliling ke museum-museum, di situ banyak gambar Bung Karno, ada Jalan Soekarno juga. Di Maroko ya. Ada. Di Rabat itu. Iya, di Rabat ada jalan. Terus ada di Casablanca ada, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.